bacaan responsoria kita. Mari saudara-saudara kita baca kembali Galatia 5 ayat 1 dan nanti dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara-saudara, pada tahun 1995, pada tahun 1995 ada sebuah film yang cukup baik, saudara-saudara, yang mendapatkan 5 penghargaan Academy Award, ya, yaitu dengan judul Braveheart, ya, yaitu satu film yang menceritakan tentang seorang pejuang Skotlandia yang terjadi pada awal abad pada awal tahun 1300-an, saudara-saudara. Seorang pejuang Skotlandia yang bernama William Wallace, ya, yang pada film tersebut diperankan oleh Mel Gibson. Saudara-saudara, di dalam satu adegan dari film itu adalah ketika William Wallace dengan penuh semangat, dengan gagah berani, dia berkuda di hadapan rakyatnya, di hadapan prajurit-prajuritnya. Dia meneriakkan freedom, freedom, freedom. Ayo kita berjuang untuk freedom. Ayo kita berjuang agar Skotlandia bisa merdeka, bisa freedom. Saudara-saudara, semua rakyat berseru, dia begitu semangat. Tetapi kemudian saudara-saudara, perjuangan dari William Wallace ini pun akhirnya berakhir. Dia harus ditangkap oleh polisi tentara-tentara Inggris, saudara. Kemudian dia dieksekusi, dijatuhi hukuman mati. Nah, saudara-saudara, ketika saat dia dieksekusi, dia juga berteriak freedom, kebebasan, kemerdekaan. Saudara, Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ini juga menggunakan istilah freedom. Ya, kalau kita membaca di dalam versi bahasa Inggrisnya, English Standard Version, saudara-saudara, di situ kata merdeka juga digunakan kata freedom. Jadi Rasul Paulus berseru juga kepada jemaat di Galatia, freedom. Dan dia mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, apa perbedaan ketika William Wallace menyerukan tentang freedom dan Rasul Paulus dengan menggunakan kata yang sama, saudara-saudara? Saudara, William Wallace dia menggunakan freedom adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk membakar semangat agar berjuang, agar mengharapkan Skotlandia bisa merdeka. Jadi kemerdekaan belum didapatkan, saudara. Tetapi ketika Paulus menggunakan kata freedom, menggunakan kata merdeka ini, saudara-saudara, adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi. Dan Rasul Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kamu. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, mengapa Rasul Paulus menggunakan kata freedom ini? Menggunakan istilah merdeka ini, saudara. Saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan status daripada jemaat di Galatia. Bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang terikat kepada perhambaan. Kepada perhambaan hukum Taurat. Kepada perhambaan adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan.
Mereka bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang freedom, orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Saudara-saudara, di dalam konteks Galatia pasal yang kelima, ada kebingungan dalam jemaat saudara-saudara. Apakah seorang yang sudah percaya kepada Kristus, apakah seorang Kristen perlu disunat? Karena beredar ajaran sesat yang mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak cukup. Harus disertai dengan hukum Taurat. Pengorbanan Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan. Tetapi harus melakukan hukum Taurat. Sehingga saudara-saudara ada kebingungan di antara jemaat. Yang ada juga mereka adalah orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Mereka mendengar bahwa rasul-rasul mengajarkan oleh karena kasih karunia-lah, oleh karena anugerah Tuhan-lah kita diselamatkan. Tetapi di satu sisi pengajaran yang ada, pengajaran-pengajar sesat itu mengatakan, tidak cukup kasih karunia Tuhan, tidak cukup anugerah Tuhan, harus melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, respon dari Rasul Paulus mengenai sunat ini. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Rasul Paulus hendak mengatakan, untuk apa kasih karunia Tuhan? Untuk apa pengorbanan Kristus? Untuk apa karya keselamatan Kristus? Kalau manusia masih diselamatkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan setiap orang yang menyunatkan dirinya ya wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan kalau kamu mau melakukan hukum Taurat, jangan hanya 1 atau 2 saja sesuai dengan apa yang kamu mau, sesuai apa yang kamu pandang itu sesuatu yang penting dan kamu ajarkan. Kalau kamu mau melakukan hukum Taurat, lakukan semuanya dengan sempurna, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Tetapi saudara-saudara, bukankah itu sesuatu yang mustahil? Tidak ada seorang pun saudara-saudara di dalam perjanjian lama, meskipun dia raja-raja yang takut akan Tuhan, meskipun mereka adalah nabi maupun iman yang takut akan Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, saudara-saudara. Oleh karena itulah Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itulah kasih karunia Allah harus ada. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa kalau kamu mau percaya kepada Kristus, percaya sungguh-sungguh, akui karya keselamatan Kristus, akui karya penebusan Kristus. Ayat yang ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak lagi mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan itu kita terima dengan iman. Dan itu terjadi oleh karena iman kepada Kristus. Saudara-saudara, untuk memahami ini kita perlu mengerti. Bukannya Paulus mengabaikan hukum Taurat. Bukan Rasul Paulus tidak lagi menghargai hukum Taurat. Tetapi di dalam suratnya ini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa karena kasih karunia Tuhan saja, karena penebusan Kristus saja, itu yang menjadi syarat agar manusia bisa mengalami freedom di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memandang setelah Kristus datang, maka hukum Taurat hanyalah sebagai tools, sebagai arahan, sebagai bimbingan tentang bagaimana umat Allah hidup. Saudara-saudara,
Bukankah Tuhan Yesus datang juga bukan untuk meniadakan hukum Taurat? Kalau kita membaca dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, di situ Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hukum Taurat. Tuhan Yesus adalah penggenapan yang sempurna terhadap hukum Taurat. Dan Yesus yang Tuhan atas hukum Taurat itu menyimpulkan keseluruhan isi hukum Taurat itu dan memperbaharui hukum Taurat itu dalam satu hukum yang dinamakan sebagai hukum kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus juga bukan berarti meniadakan hukum Taurat. Tetapi hukum yang berlaku setelah kasih karunia Allah, setelah penebusan oleh Yesus adalah hukum kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, akal budi kita, kekuatan kita. Kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita mencintai, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Saudara, Rasul Paulus di dalam ayat 14b dia mengatakan, sebab keseluruhan hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, selain daripada ajaran sesat yang ada di dalam jemaat Galatia, mereka juga diperhadapkan dengan sebagian orang-orang percaya itu yang masih hidup di dalam dosa. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa masih ada di antara mereka yang hidup menurut daging. Nah, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima, saudara-saudara, Rasul Paulus menunjukkan akan hal itu. Bahwa orang-orang yang sudah percaya itu, ada sebagian dari antara mereka yang masih ada terlibat dalam percabulan, di dalam kecemaran, di dalam hukum, di dalam hawa nafsu, di dalam penyembahan berhala, sihir, perseteruan dan lain sebagainya. Padahal status mereka adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang freedom itu, saudara-saudara. Tetapi mereka juga ada yang gila hormat. Mereka saling menantang, saling mendengki satu dengan yang lain. Oleh sebab itulah saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, jangan lagi kamu hidup di dalam dosa. Saudara, di dalam konteks seperti inilah, dalam konteks jemaat seperti ini, maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana mereka hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama Rasul Paulus mengatakan, bagaimana hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, tidak hidup dalam kuk perhambaan dan dosa. Rasul Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, apa maksud perhambaan? Perhambaan adalah sesuatu yang memperbudak diri kita. Perhambaan adalah sesuatu yang mengikat kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhambaan ini bisa dengan adat istiadat. Banyak orang-orang Kristen sudah menjadi percaya, tetapi tetap memegang teguh dan melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga banyak orang-orang Kristen, saudara-saudara, ketika sudah percaya kepada Tuhan, yang masih terikat kepada hukum-hukum kebiasaan-kebiasaan,
peraturan-peraturan keagamaan. Sebagaimana yang ia percaya sebelum percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, perhambaan ini juga bisa berarti kita terikat kepada pikiran-pikiran kita. Konsep-konsep yang ada di dalam pikiran kita, saudara. Sehingga kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Rasul Paulus mengatakan jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan itu. Dan pada ayat 13b Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, tentu kita sudah tahu bahwa dosa itu adalah segala bentuk ketidaktaatan kita kepada firman dan perintah Tuhan. Dosa bisa ada dalam pikiran kita, ada di dalam perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki, saudara. Dan saudara, banyak orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus mengira bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita bisa berbuat apa saja. Saudara, orang-orang yang seperti ini mengutip dengan salah atau menafsirkan dengan salah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Itu kita bisa lihat dalam Markus 3 ayat 28. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus mampu untuk mengampuni setiap dosa kita. Saudara, semua dosa artinya segala sesuatu yang terjadi di belakang kita. Kita berbuat dosa pada masa lalu sebelum kita diselamatkan. Semua dosa juga berlaku pada dosa yang kita lakukan pada saat ini, saudara. Tetapi juga semua dosa berlaku untuk dosa-dosa yang akan datang. Dan orang-orang seperti ini berpikir bahwa Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus sudah menebus dosa kita. Kristus sudah mengampuni dosa kita. Maka kita bisa berbuat seenaknya saja. Saudara-saudara, Friedrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, dia mengatakan bahwa kasih karunia bukanlah anugerah murahan. Terkenal dengan satu istilah cheap grace, saudara. Kasih karunia Tuhan bukanlah anugerah murahan. Bonhoeffer mengatakan bahwa pengampunan haruslah disertai dengan pertobatan. Kita meresponi kasih karunia Tuhan melalui pengampunan yang disertai dengan pertobatan. Harus ada pertobatan, saudara-saudara. Saudara, untuk lebih mempermudah kita. Misalnya ada seorang anak yang tinggal di panti asuhan. Anak ini yatim piatu, saudara-saudara, dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki orang tua lagi. Lalu ada sepasang suami istri yang datang ke panti asuhan tersebut. Kemudian mengangkat anak itu menjadi anak. Kemudian si anak dibawa ke rumah orang tua asuh ini. Kemudian sang ayah mengatakan, "Nak, sekarang kau adalah anakku. Rumah ini adalah rumahmu. Kau bebas di dalam rumah ini. Kau jangan sungkan. Kita bersama-sama. Dan ini adalah rumahmu." Saudara-saudara, pertanyaannya, setelah si anak itu diangkat menjadi anak asuh itu, setelah anak itu tinggal bersama-sama dengan orang tua asuh itu, apakah dia boleh berbuat sesuka hati? Apakah boleh dia mabuk-mabukan pulang sampai malam, kemudian dia berlaku tidak sopan, dia melakukan kejahatan? Jangankan anak asuh, saudara-saudara, kita anak kandung saja tidak sepatutnya melakukan hal itu. Demikian juga kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi jangan kita pandang itu sebagai sesuatu
di mana kita bisa berbuat seenaknya kita. Saudara-saudara, pada masa kegelapan gereja, banyak orang-orang yang bersifat pasif terhadap spiritualitas mereka. Karena pandangan mereka yang salah dalam mengartikan kasih karunia ini. Sehingga mereka dengan pasif melakukan kegiatan, aktivitas keagamaan, aktivitas ibadah. Toh Kristus sudah menyelamatkan kita. Toh Kristus sudah mengampuni dosa kita. Toh bukan karena perbuatan baik kita. Maka mereka melakukan seenaknya saja, saudara-saudara. Saudara, kemarin merupakan pertemuan terakhir kelas katekisasi dari teman-teman kita, anak-anak kita dan adik-adik kita yang mengikuti kelas katekisasi. Kemarin pelajarannya mengenai pencobaan. Saudara-saudara, di dalam pencobaan itu kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya, jangan lagi kita mau masuk ke dalam pencobaan. Jangan lagi kita berkubang di dalam dosa-dosa lama kita. Kemarin saya memberikan satu ilustrasi. Ya mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar ilustrasi ini mengenai babi yang pandai. Seekor babi yang pandai dalam sirkus, saudara-saudara. Wah, pandai sekali, wangi, bagus penampilannya. Setiap kali dia atraksi, saudara-saudara, semua bertepuk tangan, hebat-hebat babi ini. Tetapi seorang ingin lihat bagaimana babi ini hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini melihat bagaimana babi itu ada di kandangnya. Dia tetap berkubang di dalam lumpur yang bau. Saudara-saudara, seringkali anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang ditebus oleh Kristus, masih hidup dan bertekun di dalam dosa. Pada hari ini firman Tuhan mengatakan, mari kita hidup sebagai orang-orang yang bebas, sebagai orang-orang yang freedom, sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Freedom sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Dan kita hidup benar di dalamnya. Dan hal yang kedua, yang terakhir saudara-saudara, bahwa hidup sebagai orang yang merdeka adalah hidup yang mengasihi dan melayani. Hidup yang mengasihi dan melayani. Saudara, Rasul Paulus mengatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Tidak cukup kita hanya tidak berbuat dosa. Sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, tidak cukup bagi kita hanya tidak berbuat dosa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, layanilah. Di dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata doleo, yang berarti kita menyerahkan diri kita, menghambakan diri kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melayani saudara-saudara. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan layanilah seorang akan yang lain, bukan sekedar aktivitas di dalam pelayanan saudara. Bukan sekedar program yang harus kita lakukan. Bukan sekedar tugas atau jabatan sebagai pelayan Kristus maka kita melayani Tuhan. Tetapi layanilah seorang kan yang lain. Meneladani bagaimana Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Bagaimana Yesus yang mau mati bagi setiap manusia yang berdosa. Bagaimana Yesus yang mau menebus dosa seluruh manusia. Itulah yang harus kita lakukan. Layani seorang dengan yang lain dengan satu kerelaan hati. Dengan satu komitmen yang sungguh. Dengan satu hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Setelah Tuhan mau supaya kita mengasihi dan melayani.
Saudara, yang terjadi di Galatia, mungkin ada di antara mereka yang sudah melayani Tuhan. Akan tetapi ada di antara mereka yang masih gila hormat. Mereka yang saling menantang dan saling mendengki. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini. Mengasihi dan melayani dengan benar-benar, dengan tulus hati. Didasari kasih kita kepada Tuhan. Didasari kasih kita kepada sesama kita. Saudara John Wesley, pendiri gerakan dari pendiri gerakan Metodis. Saudara, ia mengatakan bahwa kesalehan pribadi atau personal holiness harus diikuti dengan social holiness. Saudara, kesalehan pribadi di mana kita tekun di dalam Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan disiplin rohani. Kita berpuasa. Kita bersaat teduh. Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, itu tidak cukup. Harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus berdampak bagi orang-orang yang ada di dalam persekutuan, di dalam tubuh Kristus, di dalam masyarakat. Sehingga saudara-saudara, John Wesley mengatakan bahwa personal holiness harus diikuti dengan social holiness. Saudara, John Wesley memandang bahwa pada gereja di dalam konteks masa itu, mereka asik di dalam dirinya sendiri, di dalam gerejanya sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak atau mereka mengabaikan untuk orang-orang yang miskin, kaum buruh tambang, anak-anak yatim piatu, para janda. Gereja mengabaikan itu. Sehingga John Wesley mengajak, memotivasi semua pengikut-pengikut gerakan dari Metodis untuk mereka memperhatikan orang-orang yang miskin itu. Untuk mereka memperhatikan anak-anak dari buruh-buruh tambang itu yang mereka nggak sekolah, nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga John Wesley mendirikan sekolah-sekolah. John Wesley bersama dengan orang-orang dalam gerakan Metodis saat itu. Mereka melakukan pelayanan-pelayanan sosial satu dengan yang lain. Mereka mempraktekkan firman Tuhan. Mereka hidup saling mengasihi dan melayani. Saudara-saudara, seharusnya juga kita yang telah dimerdekakan Kristus. Kita bukan hanya kita mengalami personal holiness. Tetapi biarlah kita juga boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tahun ini saudara, gereja kita memiliki tema murid yang bertumbuh dan melayani. Sudahkah kita mengambil bagian di dalam pelayanan? Begitu banyak pelayanan di gereja ini yang membutuhkan keterlibatan saudara-saudara. Mari saudara, kita ambil bagian. Kita bertumbuh secara personal holiness, menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh. Tetapi juga kita harus mempraktekkan, mewujudkan social holiness dengan melayani sesama kita. Marilah kita responi penebusan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Untuk kita tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi kita terikat kepada perhambaan. Tetapi biarlah kita juga boleh saling mengasihi dan melayani. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Mampukanlah kami untuk melakukan persis sama seperti yang Kau mau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Jikalau selama ini kami menjadi seorang Kristen yang pasif. Dan kami bahkan berpikir sama seperti banyak orang di luar sana.
Bahwa pengampunan Tuhan boleh kami isi dengan hidup sesuka kami. Tetapi biarlah pada hari ini ya Allah, hidup kami boleh hidup yang menyukakan hati Tuhan. Hidup yang berkenan kepadamu. Hidup yang yang membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami menjadi terang dan garam bagi siapapun dia yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.